Paham ya? Oke. Saya sengaja ngasih contoh-contoh yang rileks supaya kajiannya hari ini tidak terlalu serius. Karena banyak data yang mau saya buka hari ini. Bisa diteruskan? Oke, baik, kita teruskan dulu. Apa karakter religius? Menurut pendapat para ahli, setidak-tidaknya ada 7 karakter religius. 1, komitmen terhadap perintah dan larangan Tuhan. Itu indikator pertama. Saya sudah lihat ya, dari kecil kan. Bahkan kita ini dari kecil. Bayangkan coba, anak yang tidak tahu apa-apa. Dari kecil, saking religiusnya oleh orang tuanya. Disuruh ngaku beriman, disuruh ngaku agamanya apa. Bahkan didandani sesuai dengan agama orang tuanya. Orang tua hampir tidak pernah bertanya, anak ini mau milih agama apa. Hampir tidak ada pilihan. Maka dari kecil, anak ini sudah tidak punya kebebasan. Dari kecil, dia sudah terkungkung di situ. Apapun yang dilakukan orang tuanya, karena berulang-ulang setiap hari, dianggap sebagai kebenaran. Dan itu membangun paradigma. Dan itu luar biasa. Jadi yang pertama, karakter religius itu komitmen terhadap perintah dan larangan Tuhan. Pertanyaan saya, pernah gak Bapak Ibu bertanya, apa sih yang diperintahkan Allah? Dan apa yang dilarang Allah? Pernah bertanya gak? Ingin tahu? Ingin tahu? Pernah ada keinginan bertanya seperti itu? Ada gak perintah menyebut-nyebut nama Tuhan? Misalnya, cari di Quran. Ada nggak perintah mengingat Tuhan? Cari di Quran. Apakah menyebut namanya sama dengan mengingatnya? Pernah berpikir? Di Quran ada perintah mendirikan sholat. Apakah sama dengan perintah melaksanakan sholat? Apa bedanya? Pernah nggak bertanya? Nggak pernah. Hampir tidak ada pertanyaan di sini. Pokoknya apa yang dilakukan orang, ikut saja. Bertahun-tahun kita melakukannya, walaupun kita tidak merasakan apa-apa, kita tetap melakukannya. Dan lama-kelamaan itu dianggap seakan-akan perintah Tuhan. Padahal kalau Tuhan mau bicara, loh aku tidak memerintahkan itu. Periksa lagi semuanya. Saya tidak mau menyebut silahkan periksa lagi semuanya. Pertanyakan semuanya. Dua, karakter religius itu bersemangat mengikuti kajian ajaran agama. Nih, contoh religius. Semangat mengikuti kajian agama. Religius ini. Tiga, aktif dalam kegiatan keagamaan, religius. Saya tidak ragukan lagi. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, hari-hari besar agama, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, wah semua rame. Pawai obor dan lain sebagainya. Itu religius. Menghargai simbol-simbol keagamaan, religius. Sampai rumah pun simbol-simbol keagamaan tidak pernah lepas. Religius. Ini yang diteliti indikatornya. Akrab dengan kitab suci. Akrab? Alhamdulillah, akrab. Tiap hari dibaca. Tiap tahun tamat. Tapi orang bodoh itu seperti sendok. Sendok itu walaupun dekat dengan makanan enak, dia yang paling dekat dengan makanan enak, tapi dia yang tidak pernah merasakan enaknya makanan. Saya cuma khawatir saja, dekat dan akrab dengan kitab suci,
tetapi kita tidak mengerti rasanya kitab suci. Enam, mempergunakan pendekatan agama dalam menentukan pilihan. Pilih jodoh aja pakai pendekatan agama. Ntar dulu dites, idgham bila gunanya udah tepat atau tidak. Kalau tidak, jangan jadi menantu saya. Wah itu. Jadi pendekatan agama dalam segala aktivitas. Untuk pilihan-pilihan hidup pun menggunakan pendekatan agama. Keren itu, luar biasa. Jangan bangga dulu. Ajaran agama dijadikan sebagai sumber pengembangan ide. Ini 6 karakter sikap religius yang diteliti oleh Pew Research Center. Saya kira semua yang 7 ini sudah sangat luar biasa bagi Bapak Ibu. Betul? Saya yakin di tiap tasnya itu sudah ada Quran. Ya toh? Iya. Mahasiswa saya juga setiap hari pada baca Quran. Iya. Bahkan baca Qurannya senangnya yang kecil. Di sudut-sudut ruangan itu pada baca Quran yang kecil. Saya tanya, kenapa kamu baca Quran yang kecil? Oh ini bagus Pak. Bukan yang bagus tuh yang gede. Biar mata gak rusak. Gitu. Karena yang kecil itu katanya lebih bagus daripada yang gede. Nah saya juga gak ngerti bagusnya apa. Tapi saya mohon maaf ya, bukan saya ini. Saya suka memperhatikan. Nih rajin nih baca Qurannya nih. Jadi kalau ujian, saya pura-pura tidak tahu aja. Saya ke WC, padahal saya di belakang pintu nonton. Nyontek juga. Maaf ya, ini data yang saya amati. Makanya kalau yang kayak gitu tuh, yang menggunakan simbol-simbol agama dalam ulangan, dalam ujian, bahkan di ujiannya di atas Bismillahirrahmanirrahim itu huruf Arab. Tapi nyontek jalan, itu. Saya di situ mulai bingung itu, saya nggak ngerti, gitu. Kok simbol-simbol agamanya sudah masuk, tapi kesadarannya nggak ada. Nah ini ada pertanyaan kalau bagi saya itu, ada pertanyaan, kenapa kok bisa begitu? Oke, stop dulu sampai situ. Kita masuk data berikutnya. Sekarang saya masuk data yang dikemukakan oleh The Well-Being Research Center. Jadi Well-Being Research Center ini bertempat tinggal di Oxford University. Jadi Oxford University, Universitas Oxford itu punya departemen penelitian khusus untuk pusat penelitian kesejahteraan. Nah, jadi yang diteliti itu apa? Yang diteliti itu meneliti tentang negara-negara paling bahagia di dunia. Nah, ini penelitian dilakukan tahun 2024. Jadi masih baru. Oke. Apa yang diteliti? Yang diteliti itu ada dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan, kemurahan hati atau kedermawanan, dan kebebasan dari korupsi. Karena 5 ini sangat mendukung untuk menyatakan negara ini bahagia atau tidak. Yang diteliti lebih dari 143 negara. Indonesia alhamdulillah di urutan ke-80. Bagus. Gimana sih, tepuk tangan dong. Dari 143 80 bagus. Semangat. Harus semangat ya. Tapi tadinya saya membayangkan, kan negara kita negara yang paling religius, paling taat beribadah, tadinya saya membayangkan negara kita masuk 10 negara paling tidak paling bahagia di dunia. Itu yang melatar belakangi kenapa judul kita hari ini religius tapi tidak bahagia. Ini kira-kira baru masuk judul ya, ini baru masuk judul, belum masuk isinya.
Belum. Tenang aja. Nah, nanti kita teliti di mana ini masalahnya. Nah, oleh karena itu izinkan saya menyampaikan 10 negara paling bahagia di dunia tahun 2024. Jadi yang diteliti itu tadi dukungan sosial. Jadi dukungan sosial itu maksudnya apa? Ya, tempat-tempat yang membuat mereka bahagia itu disediakan. Ada. Harapan hidup sehatnya lebih besar. Rumah sakit gratis, kira-kira begitu. Ya. Orang tidak takut sakit, tidak khawatir. Ya, sumber-sumber segala penyakit sudah ditiadakan. Karena ternyata menurut riset yang terbaru, sumber penyakit fisik itu pertama adalah jiwa yang kotor. Yang kedua adalah pikiran yang semraut. Yang ketiga adalah hubungan sosial yang tidak bagus. Itu saja sudah 90% menentukan seseorang sakit secara fisik. Oleh karena itu orang-orang yang sakit itu harus diperiksa jiwanya seperti apa, mentalnya seperti apa, hubungan sosialnya seperti apa. Itu sumber penyakit. Dan rumah sakit tidak pernah ngurusi itu. Kalau kalian datang ke rumah sakit tidak pernah dicek ini jiwanya kotor apa bersih. Belum ada alat untuk mendeteksi jiwa. Tetapi sakit itu sudah indikasi bahwa jiwanya kurang bagus. Nah, nanti itu saya jelaskan dalam sesi khusus ya. Karena hari ini topiknya adalah religius tapi tidak bahagia. Semoga dalam 2 jam ini saya bisa sampai ke titiknya. Di mana letaknya? Kok religius tapi tidak bahagia? Oleh karena itu saya akan kemukakan data dulu. Supaya tidak ada yang berdasarkan persepsi. Kebebasan itu indikator kebahagiaan. Kemurahan hati, kedermawanan itu indikator kebahagiaan. Dan kebebasan dari korupsi. Nanti juga saya akan tampilkan negara yang paling bersih dari korupsi. Nah, semoga ya. Jadi dari 143 negara yang disurvei, Indonesia urutan ke-80 dari negara paling bahagia. Lumayan bukan? Lumayan. Tetapi kalau dikaitkan dengan Quran surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Menurut Quran, ciri orang yang beriman itu bahagia. Menurut Quran, bukan menurut saya ya. Ulangi. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang yang beriman. Itu Quran. Surat Al-Mu'minun ayat pertama. Menurut Quran, orang yang beriman itu bahagia. Memang di Quran tidak ada pernyataan religiusitas berbanding lurus dengan kebahagiaan. Tapi orang yang beriman dijamin oleh Allah bahagia. Satu analisis saya, jangan-jangan religiusitas itu imannya yang bermasalah. Kan harusnya orang beriman itu bahagia. Nah ini religius tapi tidak bahagia. Jangan-jangan imannya ini yang bermasalah dalam religius tadi. Cuman gebiar-gebiar aja luarnya, tapi dalamnya nggak ada, keropos. Jangan-jangan itu dugaan saya karena saya peneliti juga. Cuman kalau saya lebih banyak meneliti di bidang fisika material elektronik, jadi saya tidak meneliti bidang sosial. Makanya saya pinjam data-data dari teman-teman yang meneliti. Jadi datanya hari ini banyak. Oke, lanjut ya, lanjut dulu. Finlandia urutan pertama, negara paling bahagia. Denmark urutan kedua. Islandia urutan ketiga. Swedia urutan keempat. Israel urutan kelima. Belanda nomor 6. Norwegia nomor 7. Nah, Norwegia dengan Islandia ini sebetulnya masih satu rumpun sebetulnya. Saya pernah ke sana.
Saya pernah ke Islandia, ke Norwegia, pernah ke sana. Pernah ke sana. Jadi saya memperhatikan beberapa hari di Islandia itu, apa ya? Saya ingin tahu orang bahagia itu seperti apa. Di sana itu suara-suara aja, suara-suara gitu, keributan-keributan, suara speaker apa-apa di sana tuh hampir tidak ada. Pokoknya hening aja kalau ke Islandia. Ada yang pernah ke Islandia? Oh, saya doakan ya. Pokoknya saya pasti ke sana bilang begitu. Ya, jangan uang dari mana? Jangan. Itu sudah calon orang miskin itu ya. Nggak boleh lagi ya. Jadi saya doakan kalian semua bisa berkunjung ke negara-negara paling bahagia. Ya. Bilang saya pasti ke sana gitu. Ya, jangan lihat saldomu. Lihat saldo Allah. Saldo Allah itu tanpa batas. Makanya banyak yang datang sama saya. Ya, kok saya katanya membangun nggak berhenti-berhenti. Apalagi untuk fasilitas umum, untuk orang banyak. Nggak berhenti saya membangun dari dulu. Ditanya, Bapak tuh gimana ya saldonya? Oh, jangan lihat saldo saya. Saya tidak pernah lihat. Saya aja nggak pernah lihat saldo saya. Saya lihat saldo Allah tanpa batas. Nanti saya kasih ilmunya ya. Saya kasih ilmunya. Makanya baca dulu Hidup Menakjubkan, buku saya. Hidup Menakjubkan. Baca dulu itu, baca dulu. Nanti ada caranya, ada workshopnya. Kalau sudah baca buku itu nanti ada workshopnya. Iklan dulu ada yang lewat. Biasa di TV aja suka ada yang lewat kan. Nomor 8 Luxembourg. Nomor 9 Swiss. Nomor 10 Australia. Ini 10 negara yang paling bahagia tahun 2024. Yang saya kagum, dari tahun 2020 sampai 2024, Finlandia ini selalu nomor 1. Nah, kita coba belajar dari Finlandia. Apa sih yang bisa kita potret dari sana? Warganya puas dengan kehidupan dan menjaga kualitas hidup yang positif. Itu salah satu karakter warga Finlandia. Puas dengan kehidupan. Jangan-jangan ini yang disebut Quran dengan syukur. Jangan-jangan itu. Cuma mereka kan tidak mungkin menyebut kata syukur ya. Gak ngerti bahasa Arab mereka. Jangan-jangan kalau menurut terminologi kita itu yang namanya syukur itu, ya, syukur. Makanya syukur itu, perhatikan saya, jangan hanya terhadap yang sudah dan sedang. Coba belajar bersyukur terhadap yang belum. Makanya harus belajar hukum akibat sebab. Jangan selalu belajar hukum sebab akibat. Harus lebih inovatif lagi berpikirnya. Belajar hukum akibat sebab. Selama ini kita menyatakan bahagia itu adalah akibat. Sekarang bahagia jadikan sebagai akibat. Ada akibat sebab, ada sebab akibat. Kalau sebab akibat gini, kalau saya menciptakan sebab ini, maka akibatnya saya akan bahagia. Nah, sekarang bahagianya jadi sebab. Bukan sebagai akibat. Daripada saya akan bahagia kalau teman datang, berarti sebabnya teman datang, bahagianya akibat. Kan itu selama ini yang terjadi. Coba sekarang bahagianya jadi sebab. Bahagia aja dulu. Bahagia aja dulu. Walaupun teman belum datang. Apa yang terjadi? Teman pasti datang. Dan datangnya teman itu pasti membawa kebahagiaan. Orang yang bahagia akan menarik kebahagiaan. Like attracts like. Itu hukum tarik menarik. Tapi kalau saya akan bahagia kalau teman datang, berarti saat menyatakan itu kita belum bahagia. Ulangi. Saya akan bahagia kalau teman datang. Saat mengatakan itu sudah bahagia belum? Belum. Berarti saat kita menyatakan itu kita dalam keadaan tidak bahagia. Saya percaya ketidakbahagiaan akan menarik ketidakbahagiaan. Makanya kalaupun teman datang pasti pinjam uang.
Pasti curhat yang buruk-buruk, pasti ya. Pasti. Nah itu, jadi kalau teman datang tiba-tiba curhat yang buruk-buruk, itu karena salah. Coba sekarang kita ciptakan akibat sebab. Jadi bahagia itu menjadi sebab. Kalau bahagia menjadi sebab, akibat yang akan datang itu semua yang membahagiakan. Kelihatan ini dianggap sepele bagi orang yang tidak tahu. Tapi bagi saya, sudah saya praktekkan dalam hidup saya, ini luar biasa. Ini yang membuat hidup berkelimpahan. Makanya belajar untuk bersyukur terhadap yang akan. Gimana caranya? Ini. Belum pergi ke Islandia kan? Nah. Tetapi sudah bersyukur. Seakan-akan sudah ada di Islandia. Sudah jalan-jalan di Islandia, foto-foto di Islandia. Walaupun baru lihat peta Islandia dari YouTube. Tapi seakan-akan sudah di sana. Itu sudah doa yang luar biasa. Dan pasti Bapak Ibu akan ada di sana. Nah ini lompatan ilmu baru ini. Makanya orang yang berada di tiga dimensi hidupnya, ruang dan waktu, maka dia akan terjebak oleh hukum sebab akibat. Orang yang sudah masuk dimensi kelima, dimensi energi, maka dia akan bisa menciptakan akibat sebab. Nah, itu salah satu ciri orang Finlandia. Warganya puas dengan kehidupan dan menjaga kualitas hidup yang positif. Puas dengan kehidupan berarti sudah menerima. Apapun yang terjadi sudah menerima. Menerima kehidupan apa adanya dan puas. Berarti pikirannya sudah beres. Karena pikiranlah sumber penderitaan. Kalau pikiran membawa kita ke masa depan, akan cemas dan khawatir. Pikiran membawa kita ke masa lalu, kita akan selalu sedih. Makanya kenapa di Quran ada perintah, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Cuman penjelasan tentang jangan takut, jangan sedih, selama ini tidak dikaitkan dengan hasil riset saintifik. Makanya saya jelaskan, ya, kenapa di Quran ada kata-kata jangan takut, jangan sedih. Ternyata takut itu berasal dari pikiran yang membawa kita ke masa depan. Sedangkan sedih berasal dari pikiran yang membawa kita ke masa lalu. Artinya Allah berpesan kepada kita, jangan hidup di hari esok, jangan hidup di masa lalu. Hiduplah di sini, saat ini, sekarang. Disitulah letaknya kebahagiaan. Pernah dengar ada kajian seperti itu? Ya pernah di sini ya. Memiliki kebiasaan atau gaya hidup yang positif. Gaya hidupnya positif. Tidak menyombongkan diri atas sebuah pencapaian. Tidak suka memperlihatkan keberhasilan atau kesuksesan pada orang lain. Tidak membanding-bandingkan atau menyombongkan kebahagiaan kepada orang lain. Nah ini, saya tempo hari di kajian sebelumnya, saya ngajarkan 7 jangan. Itu tiba-tiba saya lupa itu yang ke-7. Baru ingat sekarang setelah baca ini. Jadi yang pertama, jangan suka menyesali keadaan. Puaslah dengan kehidupan. 2, jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Karena itu adalah sumber penderitaan. Marah itu tidak bagus. Yang ketiga, jangan suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Karena memikirkan hari esok berarti pikiran membawa kita ke masa depan, cemas dan khawatir. Yang keempat, ya, jangan suka memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah cuma satu, yaitu masa lalu. Tapi masa lalu bisa diubah, sudut pandang kita terhadap masa lalu. Itu yang bisa diubah. Yang kelima, jangan iri hati. Yang keenam, jangan menganggur. Nah yang ketujuh, begitu saya baca ini baru ingat sekarang. Yang ketujuh itu, jangan banding-bandingkan dirimu dengan siapapun. Jangan hidup dengan pembanding. Hidup dengan pembanding membuat kita terus-menerus jadi orang lain. Dan ketika kita jadi orang lain, kita tidak akan sukses menjadi diri kita sendiri. Coba bandingkan rumah kita dengan rumah orang. Kita akan kehilangan kepuasan pada rumah kita sendiri. Bandingkan mobil kita dengan mobil orang.
kita kehilangan kepuasan terhadap mobil kita sendiri. Bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang. Bahaya sekali. Padahal pasangan kita itu yang terbaik pilihan semesta. Betul nggak? Iya. Cuman karena mikirkan yang tidak ada, lalu melupakan yang ada. Itu sangat berbahaya. Itu sumber penderitaan. Ya, semua orang yang ingin bercerai itu karena hidup dengan pembanding. Hati-hati itu. Ya, tidak akan pernah menjadi diri sendiri. Ya, makanya belajar menerima dan menghargai perbedaan. Di mana belajar pertama? Di rumah dengan pasangan. Itu dulu. Kalau dengan pasangan sudah sukses, baru belajar menerima dan menghargai perbedaan dengan tetangga. Nanti kita pun bisa akan toleran pada semua orang. Belajar menerima dan menghargai perbedaan dengan semua orang. Jadi ternyata sumber kebahagiaan orang Finlandia itu tidak membanding-bandingkan. Tidak menyombongkan kebahagiaan pada orang lain. Makanya ada kata-kata bijak. Jangan cerita uang banyak sama orang yang tidak punya uang. Jangan cerita kesehatan pada orang yang sakit. Itu kan diajarkan kita untuk belajar timbang rasa. Ya, lanjut dulu, ini agak banyak nih hari ini. Orang Finlandia itu sangat menjaga dan menghargai alam. Ternyata alam itu menjadi sumber utama kebahagiaan. Makanya kalau di komunitas kami di BSI ini, pergi ke alam itu rutin. Saya ajak selalu pergi ke alam. Meditasi di alam. Karena apa? Kita dengan alam itu sejenis loh. Sejenis kita dengan alam itu. Ya. Semua unsur-unsur yang ada di alam itu, semua unsur-unsur yang ada dalam diri kita. Makanya mendekatkan diri pada alam, itu menyadari bahwa kita dengan alam itu sejenis. Sehingga timbul yang namanya welas asih. Hal ini terbukti dengan Finlandia yang menjadi negara paling hijau dan ramah lingkungan. Ikut melakukan dekarbonisasi pemanas rumah tangga. Jadi, untuk menjadi negara bahagia itu ternyata tidak cukup. Apalagi hanya menjalankan aktivitas rutin sehari-hari. Apalagi yang dijalankan tidak mengerti. Sampai ikut dekarbonisasi. Nah ini bahasanya agak saintifik, harus saya jelaskan. Gini, saya kasih tahu. Kenapa terjadi La Nina, El Nino? Ya. Sebetulnya ya perubahan iklim di dunia ini sekarang akibat dari pemanasan global. Apa yang disebut dengan pemanasan global? Ini pelajaran SD ya supaya ngerti. Sinar matahari itu datang ke bumi, oleh bumi dipantulkan ke atas. Nah saat dipantulkan di permukaan bumi ini sudah banyak penghalang. Apa penghalangnya? Penghalangnya itu adalah hasil polusi dari berbagai macam aktivitas manusia. Sehingga di sini ada penghalang. Nah penghalang ini menyebabkan sinar matahari yang datang dari matahari dipantulkan oleh bumi ke atas, oleh penghalang dipantulkan lagi ke bumi. Dipantulkan lagi sehingga sinar matahari terperangkap di lapisan ini. Jadi dia terpantul-pantul saja. Dulu sebelum ada polusi, sinar matahari datang ke bumi dipantulkan lagi ke sana. Lepas ke atas sehingga suhu bumi dulu bisa dikontrol. Akibatnya suhu di permukaan bumi meningkat sehingga es di kutub mencair. Di Papua, orang Papua sekarang sudah tidak bisa melihat lagi salju di Puncak Jaya. Akibat suhunya naik sehingga salju akan mencair. Akibat yang paling luar biasa apa? Yang luar biasa adalah permukaan laut terus naik. Daratan semakin mengecil. Sehingga mungkin suatu saat ya bumi ini semuanya akan menjadi laut. Nah, makanya harus latihan berenang dari sekarang. Ini supaya mengerti. Nah, kenapa efek rumah kaca ini terjadi? Nah, akibat aktivitas kita juga.
Makanya Jakarta itu termasuk ibu kota yang paling tidak layak hidup dari sisi polusi. Dari mana? Itu dari karbon. Karena banyak manusia terlalu banyak menggunakan karbon. Makanya dekarbonisasi artinya mengurangi penggunaan karbon supaya tidak terjadi efek rumah kaca. Bayangkan, orang yang sudah bahagia itu pedulinya sampai ke situ. Nah, orang yang ini udah berkesadaran ini. Nah, nanti ada pertanyaan lagi dari saya. Mereka itu tidak religius, tapi kenapa berkesadaran ya? Nah ini. Nah yang religius malah gak berkesadaran. Nah itu timbul lagi pertanyaan. Hari ini pokoknya banyak pertanyaan ya, biar mikir. Anggap ini kuliah S4 ya. S4. S4 itu ya senang senyum, susah senyum. Itu S4. Nah kalau sudah di tingkatan itu kesadaran kita, itu sudah pendidikan yang paling tinggi ya. Senang senyum, susah senyum, apapun senyum. Ibaratnya banyak uang juga senyum aja, manis.